Bapak yang terkait dengan penggunaan perangkat pembelajaran di kurikulum 2013 untuk mata pelajaran IPS dan untuk mata pelajaran IPS. Namun sebelum kami mewawancara Bapak, berikut kami ingin memperkenalkan nama dulu Pak. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan Pak, nama saya Mujara Muhammad. Saya Kirina Sebenarnya. Saya sedang. Ada dua lagi rekan anggota saya Pak, yang pertama itu Randy Transportasi Singkat dan Wika Sudirman Pak. Langsung saja Bapak bisa. Oke, baik. Nama saya Pak Roli, SPDSD, ya mengajar di kelas 6 SDN 101768. Pertanyaan yang pertama itu Pak, bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah ini? Pelaksanaan kurikulum 2013 ya itu sudah berjalan lama ya, dari tahun 2013 kemarin ya, ada berbagai macam revisi, kemudian pelaksanaannya secara ya bertahap, tidak sekaligus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi sekarang sudah kurikulum ke-13 ini dia sudah menyeluruh dan sekarang sudah mulai ada perubahan lagi dengan IKN. Jadi yang kurikulum 2013 ini sekarang hanya kelas 3 dan kelas 6. Kelas 1, 2, 4, 5 itu sudah IKN. Yang masih K13 itu kelas 3 dan kelas 6. Apakah kurikulum 2013 ini Pak sudah sesuai dalam pembelajaran materi IPS? Kalau sesuainya sesuai, tapi memang ada beberapa itu yang mungkin ruang lingkupnya lebih besar ya, karena itu sudah luar negara kita. Jadi ruang lingkup untuk yang seperti ini terkadang mereka ini kan masih anak-anak sekolah dasar ya, tapi berdasarkan kurikulum yang ada ya kita memang harus menerapkan jadi pembelajaran ya SD. Apalagi sekarang ini kan udah global, berarti mereka harus siap ya, istilahnya mendapat informasi yang lebih akurat, luas-luasnya, bukan hanya di negara sendiri. Tapi ini kita udah ASEAN ceritanya kalau mereka ini. Kemudian Pak, apa saja persiapan yang Bapak lakukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini Pak? Yang pertama itu mengenai proses perencanaan ya, perencanaan. Di situ kita menyusun perangkat pembelajaran, FPP, kemudian KBD, media, dan media itu perlu dikembangkan. Seperti ini kita ada pembelajaran melalui video YouTube. Jadi mereka itu tidak hanya berdasar di buku, tapi berdasarkan juga kita dari internet. Kemudian Pak, menurut Bapak, apakah proses pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini sudah efektif? Ada beberapa materi yang efektif, ada juga yang tidak efektif ya. Terkadang materi ini kan harus mengaitkan dengan bidang studi yang lain. Nah, jadi terkadang memang kelas ini kan sudah kelas tinggi, agak sulit gitu mengaitkan dengan pembelajaran yang memang betul-betul sahih gitu ya, betul-betul bisa mengaitkan. Tapi ada materi-materi tertentu yang memang gampang untuk dikaitkan, ada juga materi yang memang susah untuk dikaitkan. Umpamanya seperti bahasa Indonesia dengan IPS gitu ya kan, bahasa Indonesia mengenai teks. Nah, IPS ini nanti dari teks itu kita bisa memasukkan materi ASEAN. Nah, materi ASEAN. Jadi materi ASEAN ini kan teks bahasa Indonesia itu berupa teksnya itu berupa ASEAN. Itu kan gampang. Tapi nanti yang susah itu pada saat ada pembelajaran IPA. Dan kita kaitkan dengan ASEAN itu kan pelajaran magnet. Nah, kita agak bingung gitu dengan ASEAN ini kan materi
IPS-nya ke ASEAN. Nah, magnet ini kan nggak nyambung gitu. Jadi ada beberapa materi yang gampang dikaitkan, ada juga yang tidak. Kalau sarana prasarana sudah. Sudah lengkap ya? Iya. Media apa yang waktu pelajaran? Media gambar, kemudian video, itu yang sering digunakan. Penyampaian ada IPS pada Kalau dia IPS, dia kan tidak berdiri sendiri dalam satu gambar ini. Ya kita menyampaikannya ya dikaitkan dengan bidang studi lain seperti yang Bapak bilang tadi. apa saja Pak yang ditanamkan kepada siswa? Kalau untuk IPS nya pertama sikap ya, sikap royong ya pada umumnya seperti itu ya. Jadi gotong royong ini harus kita tanamkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai pada umumnya seperti nggak beda jauh dengan sikap. Bagaimana Pak penggunaan perangkat pembelajaran IPS pada kurikulum 2013? Perangkatnya itu dia itu secara terkait dengan bidang studi lain. Jadi pembelajaran IPS-nya itu tidak berdiri sendiri. Ya, di perangkatnya itu kan namanya tematik. Ya, perangkat itu dia namanya tematik disatukan dengan bidang studi lain. Ya. Di pembelajarannya itu satu hari itu bisa ada 3 bidang studi, kuota bidang studinya ada 3, ada 2. Kita lihat juga situasinya. Iya, pelajaran satu dengan yang lain. Saya pikir Pak kesulitan apa ini dalam kesulitannya pada saat materi itu belum selesai, besoknya belum tentu kita dapat materi itu lagi. Gitu. Karena kalau umpamanya dia bidang studi ya, bidang studi secara terpisah, nah itu pelajarannya umpamanya 4 jam, jadi 1 minggu itu bisa 2 kali kita semua. Tapi kalau ini yang kita 13 ini tidak seperti itu, sudah ada petunjuknya semua. Berarti kalau waktunya udah habis juga Pak pelajaran. Iya. Tapi kalau yang seperti itu kan kita lihat kondisi kelasnya seperti apa, kita sesuaikan juga sih dengan kondisi kelasnya. Tapi harus ada strategi lain. Iya. Biar memadai. Iya. Mungkin itu Pak beberapa pertanyaan terkait dengan kurikulum 2013 yang disampaikan di saya ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak sudah bersedia untuk diskusi.